selamat datang di video pembelajaran Nurdiani yang akan membahas mengenai membangun konteks teks laporan. A. Teks laporan. 1. Pengertian. Teks laporan merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua ialah tujuan. Memberikan informasi kepada pembaca, teks harus berdasarkan data-data valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi penulis. 3. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. A. Laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. B. Laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper. C. Laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. D. Laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. 4. Struktur teks laporan penelitian. A. Abstrak. B. Pendahuluan atau eksposisi meliputi deskripsi. C. Landasan teori dan tinjauan pustaka atau review. D. Metodologi penelitian atau deskripsi meliputi laporan, rekan, dan prosedur. E. Hasil penelitian dan pembahasan atau deskripsi meliputi laporan dan diskusi. F. Penutup atau eksposisi meliputi deskripsi. G. Daftar pustaka dan lampiran. Menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Melaporkan hasil penelitian atau hasil kegiatan termasuk pengolahan dan analisis dalam bentuk tulisan yang tidaklah mudah. Sering sekali, peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan. 1. Menelusuri model teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro. A. Menelusuri model teks laporan penelitian. Dalam menentukan model teks laporan penelitian, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu: yang pertama, bacalah laporan penelitian, eksplorisasilah struktur teksnya. Yang kedua, apa perbedaan antara proposal dan laporan penelitian? Yang ketiga, akan diketahui pada kenyataannya proposal merupakan rancangan penelitian yang belum dilaksanakan, sedangkan laporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan penelitian. 2. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Bagian-bagian tertentu pada laporan mengandung isi yang sama dengan proposal. Bagian-bagian itu membentuk tahapan-tahapan struktur teks. A. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. 1. Abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat terpenting dalam laporan penelitian. Abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi: 1. Masalah yang diteliti atau tujuan penelitian. 2. Metodologi penelitian. 3. Temuan yang dihasilkan dan pembahasan. Serta yang keempat ialah simpulan, implikasi, dan saran. 2. Pendahuluan pada laporan penelitian.
Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan peneliti, manfaat peneliti, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka tahapan. Landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. A. Landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. B. Tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. 4. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan teoritis yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah pendekatan sosiologis antropologis yang dikemukakan oleh Malinowski dan Talcott. Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan terkait dengan tata cara pelaksanaan penelitian yang meliputi lokasi penelitian atau Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Adapun teknik penelitian yang dipilih meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik sampling atau lebih khusus lagi purposive sampling dengan melakukan wawancara mendalam, sedangkan teknik analisisnya adalah teknik analisis siklus interaktif yang diadopsi dari Melis dan Huberman. 5. Hasil penelitian dan pembahasan tahapan. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari dua hal yang berbeda. Penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. 6. Penutup bab. Penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut untuk menyampaikan simpulan dan saran, termasuk implikasi hasil penelitian. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan meliputi eksposisi. 7. Daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan. Peneliti hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua sumber yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan penelitian. 8. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre. Dalam menarik simpulan bahwa menulis laporan penelitian merupakan rangkaian kegiatan setelah penelitian. B. Menganalisis hubungan genre. 1. Ringkasan. Yang kedua ialah pendahuluan. Yang ketiga ialah deskripsi kegiatan. Yang keempat ialah pelaksanaan kegiatan. Yang kelima ialah penutup yang berisi penyertaan simpulan. Yang keenam ialah daftar pustaka dan lampiran. 7. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre. A. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam format laporan diantaranya, pertama, laporan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik yang membacanya. Kedua, laporan harus mencantumkan proses dan metode riset secara jelas. Di sini, laporan penelitian bersifat transparan dan dapat diuji kembali oleh peneliti lain jika diperlukan. Berikut ini merupakan contoh sistematika penulisan atau format laporan atau kerangka laporan yang umum diajarkan. Judul, daftar isi, kata pengantar, dan abstrak. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian.
Bab 2. Tinjauan kepustakaan. 1. Review literatur. 2. Teori. 3. Kerangka pemikiran. 4. Hipotesis. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Metode penelitian. 2. Populasi dan sampel. 3. Teknik pengumpulan data. Bab 4. Pembahasan. 1. Deskripsi hasil penelitian. 2. Analisis data. 3. Diskusi. Bab 5. Penutup. 1. Kesimpulan. 2. Saran. 3. Rekomendasi. B. Menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. A. Ringkas atau padat. B. Lengkap. C. Logis. D. Sistematis. Dan E. Lugas. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya Nurgiani pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.